untuk kajian pembuka sengaja saya mengambil bagaimana kita dituntut untuk menjaga rukun-rukun sholat yang merupakan ibadah yang kita laksanakan setiap hari. Rukun ini menjadi penting karena dia merupakan juz'un asasiyun, jadi merupakan bagian yang mendasar yang menjadikan bangun sholat yang kita lakukan itu menjadi sah bila kita memenuhi rukun-rukun tersebut ya. Nah, yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Nah, niat ini seperti yang kita pahami bersama, tempatnya adalah di hati. Jadi kalimat yang kita baca pada saat ingin sholat dengan usolli dan seterusnya itu merupakan lafaz niat, bukan niat itu sendiri. Sedangkan niat itu adanya di dalam hati, dan lintasannya di dalam hati kita itu berbarengan di saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Nah, ini landasannya jelas, sabda Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu bergantung pada niat. Maka di sini berarti ketika kita berniat untuk sholat, ya, ini betul-betul fokus, tidak bercampur dengan urusan-urusan selain atau dari selain yang kita niatkan. Kemudian di saat kita niat ini, yang tadi saya katakan bahwa itu terlintas bukan sebelum takbirul ihram atau bukan setelah takbirul ihram, tapi niat itu terlintas di hati kita di saat kita mulai mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi sepanjang kalimat tersebut kita ucapkan, maka di hati kita itu terlintas niat yang ingin kita lakukan atau ibadah sholat yang kita lakukan. Dan dalam hal niat ini, ya, itu memang harus ditegaskan kita ini sholatnya sholat apa. Kalau zuhur ya zuhur, itu mesti ditakyin, ditentukan. Asar ya asar, itu adanya di hati. Jadi umpamanya hal yang paling ekstrim, contohnya ada orang yang membaca niat, bacaannya usolli fardhu zuhri umpamanya, padahal dia mau sholat asar. Nah, ketika dia takbir ihram, ya, walaupun kalimat itu yang diucapkan, tapi hatinya itu terlintas adalah sholat asar, ya jadi, ya. Jadi walaupun kalimat yang dilafalkan dengan apa yang terlintas di hati berbeda, maka yang dinilai yang di hati. Itulah niat, seperti itu. Nah, kenapa di dalam mazhab Syafi'i itu lafaz niat disunnahkan untuk dibaca? Sholli fardhu maghribi salatan ba'din, itu mesti dibaca. Ini dalam rangka untuk membimbing hati kita, sehingga nanti ketika melintaskan niat di dalam hati itu menjadi mudah, ya, menjadi mudah gitu. Ya, sebetulnya nggak dibaca nggak apa-apa. Umpamanya ada orang langsung saja Allahu Akbar, itu sah-sah saja, karena memang melafalkan niat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, ya. Jadi jangan kita ribut-ribut itu, ya. Ada teman sebelah, sholatnya nggak pakai usolli, ya itu nggak apa. Nah, kasunnah, ya, dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Ketika dia tidak membaca usolli fardhu maghribi umpamanya, ya itu nggak ada masalah, tidak menyebabkan sholatnya menjadi rusak, ya, tidak sama sekali. Kemudian yang kedua, al-qiyam ma'al qudrati fi sholatil mafruḍah. Rukun yang kedua adalah berdiri pada saat sholat fardu.
kalau memang dia mampu. Ya, jadi kalau dia tidak bermasalah dalam kesehatannya, maka ketika sholat fardu itu ya dia harus berdiri. Ketika dia tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah, gitu, tidak sah. Kecuali memang kalau dia sakit, ketika sakit dia tidak mampu berdiri, ya silakan duduk dan seterusnya. Tapi kalau sholat sunnah, ya boleh saja dia walaupun mampu, dia mampu untuk berdiri tapi dia sholatnya duduk, ya boleh saja. Atau dia sholatnya berbalik, boleh saja. Walaupun dia mampu, tapi karena sholat sunnah, ya itu tidak ada masalah, sah sholatnya. Nah ini ada Umran bin Hasim, dia dalam keadaan penyakit bawasir, penyakit beser gitu. Maka dia bertanya pada Rasul tentang sholat. Rasul mengatakan apa? Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau enggak mampu maka duduk, kalau enggak mampu juga ya sholatlah dengan posisi lambung kanan di bawah gitu. Jadi ini menjadi dalil dari hadis ini riwayat dari Imam Bukhari bahwa orang yang sedang sakit tidak mampu berdiri silakan untuk melaksanakan sholat fardu, ya itu sesuai dengan kemampuannya. Nah kalau sholat sunnah ya bebas saja gitu ya, bebas saja mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, silakan aja. Ya seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya di sana dia mengatakan man sholat qa'iman bahwa afdal. Barang siapa yang sholat sunnah dengan berdiri itu lebih utama. Wa man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang sholat sunnah berduduk, maka pahalanya separuh dari pahala orang yang berdiri. Wa man sholat na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang sholat sunnah dengan tidur, ya berbaring, maka nilainya pahalanya itu separuh dari pahala sholat duduk. Ya, jadi tinggal pilih aja. Orang lagi tarawih capek, itu kan imam bacaan panjang, capek, kemudian dia pikir duduk aja deh, ya nggak ada masalah, duduk aja sholatnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Ya, mengucapkan takbiratul ihram. Ini dari hadis Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Nabi mengatakan mibtahus shalah at-tuhur wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Kuncinya salat adalah bersuci, dan yang mengharamkan ya dari bersolat itu adalah takbir. Jadi ketika udah takbir semua urusan dunia haram. Wa tahliluha, dan yang melepaskan menyelesaikan sholat itu taslim, yaitu salam. Nah bagaimana mengucapkan salam ini? Rasul secara lazim ya beliau kalau kalau takbir mengucapkan Allahu Akbar, itu kalimat yang secara lazim terus menerus Rasul menggunakan itu ya, walaupun secara fikih hukumnya itu kalaupun menggunakan kalimat yang lain masih boleh, seperti Allahul Jalilu Akbar, itu masih boleh ya. Kalau mau ditambahkan sifat yang lain itu masih boleh ya gitu. Jadi ini kita tidak usah repot-repot, ikuti saja apa yang merupakan kebiasaan Rasul, yaitu menggunakan hanya kalimat Allahu Akbar. Ya, kalaupun Allahul Akbar masih boleh. Ya, Allahu Akbar, Allahul Akbar itu masih boleh. Ya. Nah, untuk sahnya takbiratul ihram maka harus dipenuhi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah lafaz Allahu Akbar itu diucapkan ketika sudah berdiri. Ya, kalau ketika
ketika dia baru bangun gitu, baru mengucapkan Allahu Akbar, itu tidak sah. Jadi diucapkan itu ketika sudah sempurna berdirinya ya untuk sholat. Makanya ada satu peristiwa seorang masuk ke masjid, anak buru-buru gitu ya, udah mulai sholat gitu, dia masuk masjid, masih dalam keadaan berjalan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu Nabi menegurnya gitu ya. Kenapa? Itu diminta untuk mengulang sholatnya. Kenapa? Karena belum dalam posisi diri sempurna, dia sudah Allahu Akbar. Karena buru-buru tuh ya, imam udah mulai mau selesai baca surahnya, dia baru datang. Maka belum masuk gitu ya, baru saja masuk, belum menempati posisi sofnya, dia langsung Allahu Akbar. Nah ini tidak memenuhi syarat gitu. Kemudian yang kedua, kalimat takbir itu diucapkan ketika sudah menghadap kiblat. Ya, kalau belum menghadap kiblat tidak sah takbirnya. Yang ketiga adalah takbir ya, takbir yang diucapkan itu berbahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa di luar Arab. Kemarin itu kalau yang memperhatikan media sosial itu ada sekelompok orang ya yang menggunakan bahasa sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Fatihah yang dibaca bukan Fatihah, terjemahannya. Nah ini hal-hal yang sebetulnya ya tidak layak gitu. Kenapa mesti disebarluaskan? Karena itu tidak ada satu imam pun yang membolehkan bahwa sholat itu dengan menggunakan bahasa non Arab. Nah, bagaimana kalau dia nggak mampu, memang sama sekali nggak bisa mengucapkan bahasa Arab, itu baru dibolehkan untuk menerjemahkan ke dalam bahasanya. Tapi dia wajib untuk belajar ucapan takbir ihram. Ya, saya kira kita nggak mungkin mengalami hal itu. Yang berikutnya, ketika takbir ihram itu dia dengar sendiri. Jadi Allahu Akbar, dirinya dengar. Kalau dirinya nggak mendengar secara penuh karena Allahu Akbar, supaya dia ya Allah ya, atau Akbar atau Allah, telinganya normal, kecuali kalau telinganya bermasalah itu menjadi syarat. Ini telinga yang normal itu dia wajib mendengar suara dia ketika takbir ihram. Makanya jangan kemudian takbir itu pelan sampai kita nggak dengar, gitu ya. Itu harus kita dengar. Jadi Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir syarat apa? Niat itu Allahu Akbar itu berbarengan dengan niat di dalam hati akan sholat yang kita lakukan. Itu syarat takbir ihram. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ini surah Fatihah merupakan rukun ya, rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Dan Al-Fatihah ini menurut pemahaman ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah. Jadi karena disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, itu kan Fatihah. Kalau dihitung itu 7 dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makanya ada seperti di dalam yang lain Bismillah nggak masuk, gitu kan ya. Itu mulai dari Alhamdulillah. Nah, tapi kita nggak boleh ya, karena dalam mazhab Syafi'i yang kita ikuti itu Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Fatihah
sebagaimana ada dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah sanadnya sahih dari Ummu Salamah. Dia mengatakan apa? Kata Ummu Salamah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ada bismillahirrahmanirrahim ayatan." Bahwa Nabi Muhammad SAW itu menghitung bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat Al-Fatihah. Ya. Nah kemudian Fatihah ini harus betul-betul kita perhatikan dalam hal bacaannya, sehingga menjadi sah bacaan kita, dan itu menentukan sah tidaknya sholat kita. Yang pertama adalah ayyusmi al-qari'u nafsah. Jadi kita itu ketika baca Fatihah, di mana telinga kita itu telinga yang masih normal, tidak terganggu, maka kita harus dengar bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita harus dengar. Kalau kita tidak mendengar bacaan Fatihah kita, berarti tidak sah Fatihahnya. Tidak sah Fatihah. Kecuali tadi tuh, kecuali kalau memang pendengarannya tidak normal, atau dia ada di tempat yang bising. Karena bising gitu, makanya di pabrik ya bising, sehingga suara Fatihahnya dia nggak dengar. Nah, itu nggak masalah. Ya, ini dalam keadaan normal. Kemudian yang kedua, menjaga tertib urutan ayatnya. Ini kita ada masalah. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ya, gitu. Jangan diacak-acak. Dan menjaga makharijul huruf. Ya, itu mesti dijaga betul tuh. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim pakai kha. Itu rusak udah. Ya, atau Bismillahirrahmanirrahim pakai ha. Itu udah rusak. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah ketika dia mengaji Al-Quran itu mesti talaqi langsung kepada gurunya. Tidak bisa pakai internet umpamanya. Ya. Ini nggak akan sempurna. Ya, menggunakan media-media sosial namanya yang lain. Itu memang harus talaqi, ketemu langsung. Sehingga pengucapannya itu oleh gurunya jelas gitu. Ya, ketika kha bagaimana, ha bagaimana, ha bagaimana. Ya, itu makhairul mesti diperhatikan. Kemudian juga ibaratus siddah fiha. Itu siddah-siddahnya harus betul-betul diucapkan, artinya ditegaskan. Ya, seperti apa? Iyyaka. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rusak itu. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu siddah-siddahnya mesti tegas. Ya. Jangan dihilangkan siddahnya, maka rusaklah makna dari ayat Fatihah yang kita baca. Dulu saya ingat betul tuh ada guru saya, orang yang bukan Indonesia, orang Arab. Dia cerita, dia udah syekh namanya. Saya tuh baca Fatihah talaki kepada guru saya itu udah berulang-ulang kali jadi sampai dipegang nih sininya nih untuk merasakan mahal itu. Baru katanya yang ke-7 kali baru dianggap bagus. Ya, kadang kita suka sembarangan itu ya, ngaji nggak pernah gitu kan ya. Gitu. Kemudian maju dari imam gitu, baca Fatihahnya ternyata salah. Ini kan bahaya gitu ya, bahaya. Pokoknya semua yang namanya ulama itu ya mengatakan bahwa bacaan Quran itu harus dipelajari dengan talaqi, harus talaqi. Ilmu lain mungkin tidak, boleh saja, tapi kalau baca Al-Quran itu mesti talaqi, langsung berhadapan dengan gurunya. Kemudian yang berikutnya, syarat sahnya Fatihah adalah tidak
membaca secara salah yang mengundang atau yang menyebabkan artinya berubah. Umpamanya an'amta dibaca an'amtu, itu berubah arti, gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu salah bacaannya, rahan, tapi nggak berubah arti, itu nggak membatalkan sholat, ya, nggak membatalkan sholat. Gitu. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinis, ya, itu udah upaya merubah makna. Ya, tapi kalau salah yang tidak mengubah makna itu nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya begitu ya. Nah, itu nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya saja dengan bahasa Arab, yaitu jelas ya. Kemudian membaca Al-Fatihah itu masih dalam posisi berdiri. Kalau udah ruku, ya, karena belum selesai Fatihahnya, udah mau ruku merunduk gitu, dia baca Fatihah tidak sah. Makanya kalau kita sholat, ketika kita sudah baru datang, imam sudah baca surah, kita baca Fatihah, kemudian Fatihah kita belum selesai, imam sudah ruku, ya ruku sudah, jangan diselesaikan, kecuali rakaat berikutnya. Ini kalau masih baru datang kan begitu, ya, kita nggak keburu nih. Tapi kalau rakaat berikutnya udah ikut bersama imam, itu mesti selesai Fatihah, nggak boleh dipotong begitu, nggak bisa. Umpamanya dia karena imam bacanya cepat gitu ya, bacaan cepat, makmum ini bacaan lambat, ya, baru sampai umpamanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, imam sudah ruku, selesaikan dulu Fatihahnya, ya, selesaikan dulu. Lalu nanti nggak dapat ruku, nggak apa-apa, itu masih dibolehkan sampai ketemu imam di sujud yang kedua, itu masih dapat. Ya, jadi jangan, wah imam udah ruku, kita mau sampai tidak siratal mustaqim, selesaikan dulu, ya, selesaikan dulu. Itu ada rakaat yang berikutnya. Kalau kita mulai tadi kan tertinggal ya, kita datang imam udah baca surah, ketika kita baca Fatihah belum rapi, imam udah ruku, ya udah ikut ruku, yang menyempurnakan Fatihah kita imam, gitu kan, seperti itu. Nah ini harus bahasa Arab, kecuali memang orang yang tidak bisa bahasa Arab, belum bisa, dia nggak bisa baca Fatihah, maka dia nggak boleh baca terjemahannya, tapi diganti dengan 7 ayat yang lain, 7 ayat yang dia tahu, yang dia bisa baca 7 ayat tuh, ganti Fatihah, karena Fatihah nggak bisa dia. Kalau nggak bisa juga, zikir aja, zikir yang panjangnya seukuran Fatihah, ya. Itu ya bukan lagi kita, kalau kita udah bisa Fatihah tidak ada masalah. Yang kelima adalah ruku, ya, ini rukun ruku. Rukun yang kelima adalah ruku, ya. Ini ada dalam surah Al-Hajj, ya alladzina amanu, ya alladzina amanu ruk'u wasjudu, gitu ya. Nah, terkait dengan ruku ini, keabsahan atau kesahan ruku ini harus memenuhi syarat-syarat yang seperti yang saya sebut di catatan tadi. Yang pertama adalah al-inhina bil qadar al-majbur wa bulu kafi ila rukbati. Jadi ruku itu harus menunduk, ya, dengan seukuran telapak tangan ini, perut jari telapak atau perut telapak tangan itu sampai ke lutut, bukan ke betis, bukan ke tulang kering. Jadi yang namanya ruku itu, ya, ini kedua telapak tangan kita itu menyentuh atau memegang bagian lutut, bukan memegang bagian di luar lutut, gitu ya. Jadi harus adanya di lutut. Ini ada hadis sahih dari Imam Bukhari, ya, Rasul mengatakan apa? Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Jadi kalau ruku itu apa? Kedua lututnya itu
atau kedua tangannya menyentuh kedua lututnya. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Kemudian syarat berikutnya untuk ruku, ketika ruku memang tujuannya niatnya ruku, bukan yang lain. Kalau dia ruku karena menghindar sesuatu, umpamanya lagi sholat, dia kaget ada sesuatu yang akan mengenai dirinya sampai dia menghindar, ya, lalu sampai posisi ruku. Walaupun itu sudah waktunya dia ruku, tapi kalau dia ruku itu tujuannya menghindari sesuatu yang akan mengenai dirinya, itu belum dianggap ruku. Dia mesti kembali kemudian berruku. Ya, jadi begitu. Jadi kalau dia ruku memang tujuannya itu memang untuk ruku, bukan karena sesuatu yang menyebabkan dia merunduk. Gitu. Kemudian yang berikutnya at-tumanina, ya harus tumanina. Ya ketika ruku, ya Allahu Akbar, dia tumanina. Berapa ukuran minimalnya? Ukuran bacaan 1 kali tasbih. Subhanallah. Udah jadi itu tumanina. Jadi ketika Allahu Akbar ruku, lalu dia diam sejenak, ya seukuran bacaan 1 kali tasbih. Subhanallah. Maka kalau ada orang sholatnya cepat, apakah sah? Sah. Kalau dia itu tumaninanya seukuran subhanallah, udah sah, gitu ya. Nah, kesempurnaan ruku ini, ya, itu kalau bagi orang yang masih mampu, tidak terganggu kesehatannya, itu kan posisinya ketika ruku seperti selembar papan, di mana tulang belakang dengan bagian leher belakang ini rata, gitu. Itu yang sempurna. Tapi kalau yang memang tidak mampu, cukup hanya sampai menempelkan kedua telapak tangannya ke bagian lututnya, itu udah sah. Walaupun tidak selurus begitu tuh, ya, karena memang udah gak mampu lagi. Kemudian yang keenam, al-i'tidal ba'da ruku. I'tidal setelah ruku. I'tidal ini mendapatkan keabsahannya kalau terpenuhi syarat. Yang pertama, alla yaqsida bi i'tidali naruwi syai'an akhar ghairal ibadah. Jadi memang dia itu i'tidal semata-mata memang dari i'tidal, bukan karena alasan yang lain, gitu ya. Karena ada sesuatu dia i'tidal, kaget i'tidal itu dia bangun lagi ruku dia bangun. Padahal itu bukan i'tidal, maka dia mesti balik lagi, ya, balik lagi baru kemudian i'tidal. Kemudian tumanina, dia diam sejenak seukuran sama 1 kali tasbih. Nah, ketika i'tidal tidak dibolehkan untuk berlama-lama, apa namanya, dalam posisi i'tidal. Itu nggak boleh lama-lama. Berapa ukurannya? Jangan melebihi 1 bacaan Fatihah. Berarti kalau orang i'tidal begitu lama sampai melebihi batasan membaca Al-Fatihah panjang gitu, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena i'tidal itu adalah ruknun qasir, dia rukun yang pendek. Ya, kalau mau diri itu bebas. Kita sholat berdiri mau baca 1 surah yang panjang pun terserah, gitu kan ya. Itu nggak masalah. Ruku mau ruku sepanjang apapun silakan. Tapi kalau i'tidal itu tidak boleh berlama-lama di situ, kecuali kalau ada kunut, ya, baik kunut subuh maupun kunut nazilah. Nah, itu pengecualian. Oh, gimana itu kalau kunut? Kan ada itu kalau lagi tarawih di Masjidil Haram, kunutnya panjang benar, witir, gitu ya. Ketika witir itu kunutnya panjang benar. Nah, itu nggak apa-apa, pengecualian di situ. Tapi kalau dalam kondisi biasa, itu tidak boleh terlalu lama.
Yang ketujuh, ya, as-sabi' as-sujudu marrataini kulla raka'atin. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Ya. Jadi sujud 2 kali. Karena itu di sini Dr. Mustafa Al-Rugo menghitungnya menjadi 13 karena dia langsung digabung jadi satu antara ruku dan tumaknina, iqlal dan tumaknina. Maka beliau ini menghitung 13, ada yang menghitung 17, itu sama aja karena mereka diperinci satu persatu. Nah, untuk sahnya sujud, ya, sahnya sujud kita ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dahi, ya, dahi kita itu ketika menempelkannya ke tempat sujud itu harus terbuka. Jadi posisinya dahi ini harus terbuka, tidak boleh dihalangi oleh apapun, termasuk peci. Kalau pakai peci begini, ini udah nggak mungkin, nggak bisa. Karena ketika sujud otomatis kita sujudnya di atas peci, bukan pada dahi. Makanya mesti terbuka begini. Ya. Yang kedua, syaratnya apa? Sujud itu harus ada pada 7 anggotanya. Kalau satu saja tidak dipenuhi dari 7 anggota tersebut, otomatis sujudnya tidak sah. Ya, sujudnya tidak sah. Apa saja anggota sujud tersebut? Ini yang kadang-kadang orang tahu tapi agak lalai. Nabi katakan apa? Dalam satu riwayat gitu, di sana dikatakan umirtu an asjuda ala sabati a'zum. Aku itu diperintahkan untuk bersujud di atas 7 a'zum, tulang gitu ya. Yang pertama adalah dahi atau jidat. Itu harus seperti tadi, nggak boleh ditutup apapun. Yang kedua, kedua tangan, ya. Kemudian yang ketiga, kedua lutut, dan yang keempat adalah ujung-ujung jari 2 telapak tangan itu termasuk. Jadi perut jari itu. Jadi kalau dihitung ada 7. Yang pertama dahi, yang kedua 2 tangan, berarti 3 dahi, tangan kanan, tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, gitu kan ya, seperti itu. Kemudian apa? Atraful qadamain. Jadi jari kan 2 tuh, kanan kiri, jadi semua jadi 7. Nah, ketika kita sujud itu yang kadang orang kurang perhatikan pada jarinya, jari kaki. Karena jari kaki ini dia perut jarinya, bagian dalamnya itu harus ada di tempat sujud, ya, nggak boleh dilepas. Gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Itu jari-jari kaki menghadap ke kiblat, mengarah ke kiblat. Berarti kan ditekuk gitu kan? Karena mengarah ke kiblat. Gitu. Jari kaki kita itu mengarah ke kiblat. Jadi walaupun ini sudah sah karena ada ujung jari yang sudah terkena, ya, perut jari terkena ini sah. Tapi sempurnanya itu jari kita mengarah ke kiblat. Berarti ada ditekuk gitu. Dalam kondisi sehat ya. Kalau kondisi yang tidak sehat itu kan pengecualian. Dan ini anggota-anggota sujud ini yang wajib terbuka memang hanya dahi. Bagaimana kalau orang sholat pakai kaos tangan? Boleh. Ya, kalau celana emang atau kain kalau mesti ada yang bagian dari aurat, gitu ya. Tapi kalau ada orang umpamanya kondisi dingin nih, kondisi dingin, maka dia pakai sarung tangan. Ini kan tertutup ini, nggak ada masalah. Atau kakinya, kaki pakai sarung tangan, sarung kaki gitu ya. Kayak sarung kaki kalau dingin, pakai sarung kaki, dia sholat, ya nggak apa-apa. Walaupun
bukan kondisi dingin, dia pakai kaos kaki sah-sah saja. Karena yang wajib terbuka itu hanyalah dahi, walaupun abdolnya telapak tangan, kaki, ya, telapak kaki itu abdolnya ya tidak tertutup, gitu ya, terbuka, gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya sahabat, bagian bawah tubuh itu diposisikan di atas, sedangkan bagian atas tubuh diposisikan di bawah. Itu orang sih gitu kan, wajah kita ada di bawah, gitu kan. Sementara bagian ini kita nih ada di atas. Terus saya kira gak ada masalah itu. Kemudian ini yang kadang jadi masalah, hendaknya ya atau tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang ikut bergerak di saat kita bangun dari sujud. Ini batal. Umpamanya orang pakai sorban ketika sujud, sorbannya jatuh di depannya. Dalam artian bukan jatuh itu, di sini masih diselempangkan di bahu, tapi kemudian jatuh di sini. Lalu kita sujud di atas sorban itu. Ketika kita bangun, ini sorban itu bergerak. Ini nggak boleh. Termasuk yang merepotkan itu kadang kabel yang dipakai imam tuh, ya. Itu kalau persis dia ada di situ, kita sujud di atas kabel yang kita pakai itu. Ketika kita bangun kan dia ikut apa? Ikut bergerak. Itu nggak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, ya tujuannya hanya untuk bersujud, bukan karena yang lain, artinya bukan karena gerakan untuk sesuatu yang bukan sujud, itu nggak sah. Kemudian yang berikutnya, ketika sujud itu dahinya menekan bagian tempat sujud, yang kalau para ulama fikih dalam kitab-kitab seandainya di situ di bawah itu ada kapas gitu ya, itu akan berbekas gitu. Jadi ditekan, penekanan itu di dahi. Ya. Kemudian tumanina seukuran satu tasbih, ya itu seperti biasa begitu. Ya ini sebagian dari bagian pertama tentang jagalah rukun sholat kita, ya. Sehingga sholat kita betul-betul seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya. Saya kira ini mungkin nanti silakan untuk dikembangkan dalam tanya jawab. Oke. Nanti insya Allah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita nana praktek takbirat dan niat itu. Boleh nggak misalkan kalau mulai baca usolli, masalahnya kan kita sebagai orang awam nggak paham bahasa Arab, maksudnya kayak baca terjemahan. Maksudnya menghadirkan dulu merasa dilihat atau apa. Nah, kita kan disuruh merasa melihat dan merasa dilihat. Maksudnya baca usolli sambil di dalam hati itu mengartikan usolli itu, terus merasa Allahu Akbar. Nah kita kan agak kesusahan, maksudnya mau mencoba menghilangkan al-artian mau menghadirkan Allahu Akbar dan sementara niat itu juga dibarengin. Itu bagus seperti ya. Jadi gini ya, ucapan Allahu Akbar itu sebenarnya ucapan, dia tidak ada di sini nggak apa-apa. Tapi yang paling pokok ketika Allahu Akbar, niat untuk sholat itu terlintas. Perkara ucapan Allahu Akbar itu memang hanya diucapkan aja, tidak diharuskan dilintarkannya, tidak. Jadi Allahu Akbar yang paling pokok itu, yang diwajibkan harus hadir adalah niat kita. Kalaupun kita pakai bahasa Indonesia itu ada masalah. Kita aku niat sholat maghrib 3 rakaat, ya mengikut imam karena Allah Taala. Jadi walaupun nggak pakai bahasa Arab, nggak pakai usolli, pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat maghrib 3 rakaat, ya mengikut imam karena Allah Taala. Allahu Akbar. Jadi kenapa? Tujuannya niat itu, tujuan lapas niat itu agar hati kita terbimbing untuk fokus, gitu.
seperti itu. Ya, masih ada yang lain? Ya. Sujud tangannya tempat. Untuk sujud, oke. Iya, iya, Pak. Iya. Apa begini? Enggak. Baik, untuk sujud gini, ketika mau sujud, ya abdolnya ya, bukan masalah sahnya, abdolnya. Ketika turun sujud, ya sambil mengucap Allahu Akbar, itu yang pertama kali kalau sehat ya, yang pertama kali jatuh ke tempat adalah lutut. Dua lutut lebih dulu, baru kemudian tangan. Tangan ini posisinya intisar, jangan dilekuk. Dan apa? Mengarah ke kiblat. Jari jemari kita mengarah ke kiblat. Maka ketika sujud itu begini, ya, bukan begini. Jadi bukan di menghaling gitu ya, enggak, tapi jari jemari kita ini, jari-jari kita semua mengarah ke kiblat, ya, ke kiblat, gitu. Seperti itu. Ya. Semua nempel di sini kan? Iya. Semua nempel di sini. Iya, mesti ditelapakan semua, mesti bukan begini gitu ya. Bukan begini, tapi jatuh semua di tempat sholat dan mengarah semua jari ke kiblat. Itu sempurnanya ya. Bukan berarti kalau nggak begitu nggak sah, nggak, bukan itu. Itu sempurnanya. Kalau begini sah aja, gitu. Sah saja begini. Gitu. Kalaupun menjatuhkan tangan dulu, ya sah aja, gitu, nggak ada masalah. Tadi Pak Ustadz menyinggung bahwa yang wajib terkena di masjid sudah kan? Iya. Jadi kemarin berarti terjawab semua ketika kemarin corona semua memakai masker kan? Iya. Nah. Sah, gitu ya? Iya. Sah kan? Sah. Sah. Karena hidung itu sunnah. Karena ada yang diperdebatkan gitu. Oh, iya sah. Sah kan? Ya, jadi hidung itu sunnah. Sebagusnya hidung menyentuh. Nah, itu Sebagusnya. tapi tidak pun nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, tidak masalah. Kalaupun bagian hidung itu tidak terkena tempat sujud, itu nggak masalah. Jadi walaupun pakai masker, gitu ya, nggak ada masalah. Sah saja. Corona pakai masker kita. Iya. Atau lagi kondisi flu, lagi flu gitu ya, karena menghindari jangan sampai menular kepada yang lain, ya pakai masker, nggak ada masalah. Ini bukan operasi. Asik, iya. Ustaz yang tadi yang Fatihah qadar mati kan nggak sah. Fatihah nggak sah, Qadar mati. iya, nggak sah. Terdengar telinga kita kan? Iya, tapi kita dengar sendiri, kita dengar. Dan nanti seperti apa? Semua rukun qauli itu harus kita dengar. Bukan cuma Fatihah nih, semua rukun qauli harus terdengar, termasuk tasahud, at-tahiyyatul itu mesti kita dengar. Kalau kita nggak dengar, nggak sah. Gitu. Nah itu rukun qauli ya, itu semuanya harus kita dengar. Gitu. Gimana boleh baca agak keras terdengar yang lain? Gimana? Dia baca agak keras terdengar yang lain? Nggak apa-apa sih. Masa jangan sampai mengganggu aja. Maka kalau emang pendengaran kita udah kurang normal, ya jangan paksain bikin keras-keras gitu. Ya, itu udah nggak ada masalah. Jadi kalau pendengaran kita memang nggak normal, udah kurang bagus, ya jangan paksakan bantu keras agar kita dengar. Itu nggak perlu. Seukuran aja yang kita dengar. Gitu. Ya, saya kira ini untuk bagian pertama ya, materi yang sebetulnya sudah ya umum lah kita ketahui, tapi saya pikir untuk mengawali ini perlu untuk kita kembali memperbaiki, mengingat gitu ya, hal-hal yang memang berbahaya kalau kita tidak memenuhi rukun dari beberapa rukun sholat.